Saudara, berapa banyak waktu menghabiskan perkara-perkara untuk perkara dunia. Saudara hampir tidak pernah memikirkan perkara-perkara yang di atas, ya. Lifestyle saudara apa? Kebanyakan buat saudara dan saya menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun. Saudara cenderung lari dari salib. Bukan pikul salib, tapi cenderung buat hidup saudara dan saya ketika ada masalah, saudara berusaha lari dari salib dengan kekuatan saudara, dengan cara dunia, saudara berusaha menjauhi salib. Bahkan bukan sangkal diri, tapi buat saudara dan saya, ketika dunia bisa memberikan saudara dan saya kenyamanan, saudara bukan kejar sangkal diri sebagai gaya hidup, tapi saudara justru kejar kenyamanan diri sendiri. Ini yang Tuhan sedang rubah buat saudara dan saya, ya. Kita tahu bahwa dari gaya hidup setelah karantina, apa yang paling menonjol berubah? Hidup kesehatan saudara. Cuci tangan, ya dulu enggak pernah saudara ya pakai masker, segala sedikit-sedikit cuci tangan. Saya sendiri di sini tangan saya kering saudara ya. Tiap hari kalau di Surabaya di Indonesia ada banyak pembantu ya. Tinggal bilang makan, minum, semua cuci-cuci sendiri. Tapi di sini saudara mulai masak ya harus cuci-cuci sendiri ya. Habis gitu harus potong bawang sendiri. Setelah potong-potong bawang habis masak cuci-cuci lagi. Belum lagi harus sapu, harus pel dan sebagainya. Setelah itu cuci tangan. Saudara punya gaya hidup yang baru hari ini, rajin minum vitamin ya, rajin cuci tangan. Tapi ada hal yang Tuhan rubah. Ini yang saya renungkan beberapa hari. Buat hidup saya hari ini ada perubahan gaya hidup yang semakin hari yang Tuhan mau didik buat saudara dan saya di masa karantina. Ya, walaupun saudara mungkin tidak bisa beribadah ke gereja, walaupun saudara tidak bisa keluar, tapi lihat Tuhan mulai didik buat saudara dan saya gaya hidup kerajaan surga, yaitu setiap pikul salib dan sangkal diri. Setiap hari firman Tuhan berkata pikul salib sangkal diri bukan setahun sekali, setiap hari. Artinya Tuhan mau hari-hari ini jadikan ini sebagai gaya hidup. Ketika ini menjadi gaya hidup di masa-masa yang tersulit sekalipun, saudara tidak akan pernah hari ini bersungut-sungut karena saudara sadar, iya ya, aku mau berubah gaya hidupku hari ini. Pikul salib, aku tidak mau hari ini lari dari salib. Semua penderitaan hari ini di masa-masa sukar yang harus kita lewati untuk masuk pemurnian di akhir zaman, saudara dan saya tidak bisa lari. Saudara harus selesaikan salib saudara seperti Yesus pada waktu kematiannya. Dia harus menyelesaikan mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Demikian saudara dan saya hari ini, kita semua mau belajar untuk gaya hidup yang baru, yaitu pikul salib sangkal diri setiap hari. Jangan cari kenyamanan diri. Kalau cari kenyamanan diri hari ini saudara di masa karantina, saudara tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara akan makin kehilangan sukacita. Saya sudah 3 minggu di rumah saudara. Tapi orang tanya bosan enggak? Saya menghabiskan banyak waktu dengan sukacita, saya mensyukuri. Walaupun saya mikir di rumah biasa ada pembantu, hari ini saya harus jadi pembantu. Saya merasa bahwa itu sukacita yang luar biasa karena saya tahu bahwa saya sedang melakukan yang terbaik melayani anak-anak. Dan itu membuat saya selama 3 minggu, saya merasakan waktu saya begitu ada waktu luang, saya pakai untuk menyembah Tuhan, saya pakai untuk baca firman, saya pakai untuk sesuatu yang positif. Dan saya tahu bahwa ketika saya mulai melatih seperti itu, saya merasakan Tuhan makin bentuk hidup saya. Kedagingan saya makin dikikis sama Tuhan. Roh saya yang makin timbul. Yuk kita buka hari ini. Di Filipi 3 ayat 10. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara dan saya, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki, ya, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Seringkali kita belajar untuk mengenal Tuhan sebagai anak Tuhan. Saudara cuma mau ini, mengenal Tuhan, ya Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha kuasa, ya Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan
Tuhan itu maha pengampun atas semua dosa-dosa saudara dan saya. Itu yang saudara berusaha untuk mengenal Tuhan. Dan kebangkitannya berbicara apa? Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menang atas maut, sehingga saudara cuma mengenal bagaimana kuasa Tuhan membuat mujizat, yang mati bangkit, yang sakit sembuh, buta melihat, ya, yang lumpuh berjalan. Saudara cuma seputar itu mengenal Kristus, sehingga saudara lupa ada satu hal yang Paulus katakan, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, kalau yang namanya bersekutu di dalam penderitaan Kristus supaya kita menjadi serupa dalam kematiannya, seringkali saudara dan saya lari dari yang ketiga ini. Saudara cuma mengenal Tuhan di dua ini. Aku mengenal Tuhan, aku mengenal kuasa kebangkitannya. Tapi paket yang ketiga saudara tidak mau. Saudara, kebanyakan ketika Tuhan mulai tempatkan buat saudara dan saya, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu kenyamanan saudara yang sedang hari ini hilang dalam hidup saudara dan saya. Khususnya kita semua hari ini kenyamanannya sudah semua, hampir seluruh dunia kenyamanannya sudah diusik saudara. Kita semua tidak nyaman hari ini. Banyak orang yang sudah, beberapa orang yang sudah mulai WhatsApp saya sudah mulai halu. Ya, berapa minggu di rumah mulai halu, mulai stres, mulai depresi, tidak bisa ngapa-ngapain Bu Endi. Ya, ini orang-orang yang cirinya hanya mengejar kepentingan dunia, ya, tidak berpikir apapun di rumah. Dari mulai hari ini nyari kepentingan dagingnya mulai tidak enak, ya. Orang kalau bisa merasakan bosan apapun itu pasti daging mulai berbicara. Tapi percayalah, hari ini ketika Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan itu mau hidup saudara dan saya mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Hari ini kita mengalami proses karantina, hari ini kita mengalami krisis, hari ini dunia mengalami seperti ini. Percayalah, saudara dan saya lagi dibawa Tuhan untuk mengalami persekutuan di dalam penderitaannya, serupa dengan Kristus di dalam kematiannya. Artinya kalau saudara lihat bagaimana kematian Kristus adalah ketika dia rela menjalankan semua yang gak enak hari waktu dia kematian, begitu penderitaan begitu besar karena dia berusaha menyelesaikan kehendak Bapaknya. Coba kita lihat di Filipi 3, apa yang dikatakan Paulus. Filipi 3 ayat 8 dan 9. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam dunia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 3 hal yang jadi gaya hidup pikul salib sangkal diri hari ini kita belajar dari seorang Rasul Paulus. Yang pertama adalah dia berkata bahwa malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Yang pertama adalah Rasul Paulus berusaha mengejar hidup di dalam kebenaran, respon yang benar. Orang yang hari-hari ini hidup di dalam respon yang benar, tetap hidup di dalam jalan kebenarannya, yaitu saudara tahu, menganggap semuanya sampah, menganggap semua yang hari-hari ini saudara hidupi. Saudara hari ini tidak bisa ngapa-ngapain di rumah, saudara tidak bisa, walaupun dunia dengan segala kepintarannya pun sekalipun mereka tidak bisa mengambil solusi. Bahkan hari ini dengan karantina buat anak Tuhan, kita belajar dari gaya hidup surga hari ini. Tuhan mau saudara dan saya tetap hidup di dalam kebenarannya.
sesuatu hal yang buruk. Mungkin Tuhan sadarkan buat hidup saudara dan saya ada kebiasaan saudara yang saudara harus hari ini merubah. Bahkan Rasul Paulus berkata, apa yang menjadi perkara-perkara dunia, apa yang menjadi keinginan daging, itu semuanya dianggap rugi karena pengenalan akan Yesus. Amin saudara. Hari ini yang namanya daging, yang namanya perkara dunia, hari ini kita mau merubah. Kita mau hari ini kita hidup di dalam kebenarannya dengan hidup di dalam roh. Itu yang Rasul Paulus berkatakan. Yang kedua, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang kedua adalah kata rela. Rela, melepaskan. Rasul Paulus berkata melepaskan bukan satu bagian, tapi semuanya itu dan menganggap sampah. Hari ini kalau hidupmu mengalami keuangan yang lagi terpuruk, ya mungkin keadaan hidup yang kacau balau dengan adanya dampak dari virus corona, keuangan, mungkin hari ini di rumah saudara seperti ngalami seperti di neraka. Ya mungkin saudara ngalami, aduh Tuhan kenapa semua ini mesti terjadi, membuat kehidupan yang semula baik-baik hari ini mulai timbul masalah. Suami istri yang dulunya baik-baik mulai timbul masalah. Saudara tahu di seluruh dunia angka KDRT perceraian itu naik tajam saudara. Hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita perlu tahu bahwa kita rela sesaat dipaksa tinggal di dalam rumah, di karantina. Artinya semua yang Tuhan izinkan hari ini kehilangan dalam hidup saudara dan saya. Baik itu rasa zona nyaman, mungkin hari ini kehilangan sesuatu yang membuat hidup saudara dan saya mengalami duka cita. Tuhan bilang buat saudara dan saya belajar seperti Rasul Paulus, rela saudara. Rela melepaskan semuanya. Seperti yang saya tadi saksikan, justru ketika kita rela, ya Tuhan hari ini memang tokoku sepi, usahaku sepi, aku belajar untuk rela sesaat. Karena semua ini untuk menggenapi rencanamu yang besar. Kita rela hari ini saudara. Ketika saya berdoa beberapa hari yang lalu, Tuhan itu ingatkan buat saya ketika dalam satu penyembahan, Tuhan buat bicara buat hidup saya. Tuhan bilang gini, apa yang dirasakan hari ini semuanya tidak enak. Bahkan Tuhan itu bukan diam, dia tetap pegang kedaulatan buat anak-anak Tuhan. Dan sepertinya Tuhan bicara buat hidup saya. Tuhan bilang gini, apakah telingaku tidak kurang panjang? Aku banyak dengar teriakan anak-anak Tuhan yang meminta tolong hari-hari ini. Mereka meminta tolong untuk segera aku turun tangan untuk melepaskan semua yang namanya wabah virus corona yang sedang menimpa dunia. Apakah aku tidak mendengar? Apakah telingaku tidak kurang panjang? Tuhan mendengar setiap teriakan anak Tuhan, itu sudah sampai ke telinganya. Tapi yang Tuhan mau hari ini sabar sesaat. Kita benar-benar hari ini sedang dididik Tuhan untuk melatih hidup di dalam kebenaran. Karena kita tahu bahwa waktunya sudah semakin singkat. Dan ketika Tuhan bicara buat hidup saya, Tuhan ingatkan bagaimana kehidupan Lazarus. Ketika Marta dan Maria melihat Lazarus yang hari itu sakit keras, mereka bertiga itu orang-orang yang dikasihi Tuhan. Apakah teriak Marta dan Maria tidak sampai ke telinganya Tuhan, sehingga Tuhan menunda untuk menolong Lazarus yang pada waktu itu memang benar-benar butuh ditolong karena dia sudah dalam keadaan sakit keras. Tapi pada kenyataannya Tuhan tidak segera melakukan pertolongannya. Bahkan kalau saudara baca di Yohanes 11, Tuhan sengaja menunda. Dan hari-hari ini kita percaya bahwa kita semua teriak kita minta tolong kepada Tuhan itu sudah sampai di telinga Tuhan. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya hari ini butuh segera ditolong. Tuhan, kalau engkau tidak tolong saya, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Mungkin
usahamu. Mungkin ada beberapa anak Tuhan yang hari ini kehilangan saudaranya, meninggal karena virus corona dan sebagainya. Bahkan kalau saudara bayangkan semua keadaan di depan, sepertinya membuat saudara dan saya hari ini benar-benar sudah tidak punya lagi pengharapan. Rasanya saudara hidup dalam kekejutan. Setiap buka mata saudara dengan berita yang makin tambah buruk, tambah buruk. Dan kita percaya bahwa hari ini Tuhan cuma ingatkan buat saudara dan saya, justru penundaan Tuhan hari ini bukan karena Dia berlambat-lambat untuk menolong saudara dan saya, tapi sabar karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Seperti ketika Lazarus mengalami penundaan, apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa semua ini supaya kita semua belajar untuk percaya. Kita semua hari ini dibawa Tuhan sabar sesaat, karena Tuhan mau ada banyak orang yang nanti pada akhirnya akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Saya cuma bayangkan ketika Tuhan berbicara buat hidup saya, kemuliaan yang jauh lebih besar. Dan saya sempat diskusi dengan teman saya bilang, iya ya, Tuhan kalau segera jawab virus corona, ya kita itu menyepelekan Tuhan. Coba dari peristiwa SARS, ya, flu-flu yang sebelum-sebelumnya, tidak seluruh dunia, dampaknya tidak seperti ini. Tapi buat mereka rata-rata kita menyepelekan, ini masalah biasa. Kemuliaan Tuhan tidak terjadi. Bahkan Tuhan tidak melihat bagaimana banyak orang-orang dimenangkan setelah virus-virus yang beberapa saat yang lalu. Tapi hari ini ketika Tuhan menunda di saat seluruh dunia panik, percayalah di depan seperti yang terjadi nanti, kemuliaan Tuhan jauh lebih besar. Orang yang sakit keras sembuh, dengan yang mati sudah 4 hari bau busuk bangkit. Kemuliaan jauh lebih besar mana, saudara? Hari ini dunia semua sudah mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan pun teriak-teriak. Tuhan sudah mendengar teriak saudara dan saya. Tapi buat saudara dan saya, pesan Tuhan hari ini, sabar. Sabar sesaat. Karena aku sedang mendidik anak-anak Tuhan supaya belajar untuk percaya. Mereka akan melihat kemuliaanku di depan akan jauh lebih besar. Dan mereka akan kagum mengakui bahwa aku satu-satunya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Kalau saudara baca di Yohanes 11 ayat 45, itu dikatakan apa, saudara? Banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus setelah peristiwa kebangkitan Lazarus. Saudara dan saya percaya setelah virus corona selesai, kita akan lihat ada gaya hidup anak-anak Tuhan yang dirubah. Dari mereka yang hidup secara daging, mereka akan hidup secara roh. Ada banyak hal yang akan Tuhan rubah. Kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Akan banyak mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang berkuasa atas hidup seluruh umat manusia. Amin, saudara. Bahkan akan banyak orang yang datang percaya kepada Yesus. Itu yang akan terjadi. Buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan, hari ini tenang aja. Nggak usah panik, nggak usah halu, nggak usah galau. Karena kita sama-sama dipaksa duduk di rumah diam untuk melihat rencana Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib, di mana kita akan tercengang. Saudara tidak perlu takut dengan pemeliharaan Tuhan. Hari ini tidak akan hidup kekurangan. Karena Tuhan jelas ingatkan buat hidup saya. Sebelum firman ini disampaikan, Tuhan bilang, hidup anak-anakku pasti aku pelihara. Tiang awan, tiang api aku sudah sediakan. Mana burung puyuh aku sudah sediakan. Bahkan setiap hari aku yang pelihara. Aku yang peduli buat anak-anakku, buat orang benar. Mereka tidak akan pernah aku tinggalkan. Mereka tidak akan pernah aku biarkan berjalan sendiri. Bahkan aku Tuhan Allah yang tidak akan pernah mempermalukan anak-anakku, karena Dia sebagai biji mataku. Amin, saudara. Saudara percaya hari ini
ketika kita merubah gaya hidup kita, hidup dalam kebenaran, semuanya dianggap sampah. Perkara-perkara dunia, kedagingan kita, sampah saudara. Anggap sampah. Yang namanya perkara dunia, hari ini kita belajar untuk rela. Ya, sesaat menderita di karantina ndak enak, lihat suami yang mulai menyebalkan, anak-anak yang mulai menyebalkan, itu penderitaan ya. Sampai ketika saya diskusi tentang firman, saya sebelum khotbah tadi saya sempat ngomong sama teman sesama rohani. Saya bilang, Tuhan tuh ajaib, kasih saya satu rema. Ya, saya belajar di sini juga. Saya percaya ketika dia tanya sama saya, kamu lagi ngapain El? Katanya gitu. Aku lagi cuci-cuci piring. Saya bilang gitu, habis masak. Saya harus cuci-cuci panci, harus cuci-cuci wajan. Dia bilang apa? Iya, kamu sedang menggenapi lifestyle yang kedua, gaya hidup yang kedua, yaitu rela menderita sesaat selama di karantina. Amin saudara. Saudara dan saya hari ini di karantina bukan perkara sia-sia. Kalau saudara bisa hari ini hidup tetap di dalam kebenaran, respon saudara benar, saudara rela, ya Tuhan di karantina, ya Tuhan toko sepi, tetap percaya Tuhan pasti pelihara hidupku dan anak-anakku, Tuhan pasti jagai anak-anakku, tidak akan ada virus corona yang bisa kena buat seisi rumahku, sekeluargaku. Aku percaya aku ini cuma biji matamu yang hari ini aku dukung pekerjaan Tuhan untuk menggenapi rencanamu yang besar di dunia ini, supaya kemuliaan Tuhan terjadi, supaya banyak mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan banyak orang yang hari-hari ini akan merubah gaya hidupnya. Walaupun dulu orang Kristen bertahun-tahun, tapi gaya hidupnya gaya hidup dunia. Tapi hari ini gaya hidupnya bukan lagi lari dari salib, bukan lagi yang dikejar kenyamanan diri, tapi hari ini aku mau belajar dengan masa karantina Tuhan. Aku mau belajar untuk pikul salib, sangkal diri setiap hari akan jadi gaya hidupku. Amin saudara. Yang ketiga, apa? Rasul Paulus berkata di ayat 9, percaya. Bersekutu dengan Kristus di dalam penderitaan, itu artinya hari ini kita percaya apapun yang terjadi hari ini, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya hari ini untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah takut menghadapi keadaan apapun, karena hari ini kita tetap percaya bahwa kita selalu dipelihara, kita selalu dijagai, ada kelegaan, ada kesembuhan, ada yang namanya kemenangan. Semua yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Ya, kita percaya saudara. Tadi sebelum saya live, saya sempat telepon mama saya ya. Saya minta didoakan sebelum saya live. Dan mama saya pun aku cerita, memang mama saya punya temannya itu rajin makan vitamin, minum makanan sehat ya, olahraga semuanya. Tapi tiba-tiba matinya mendadak, tidur tidak bangun saudara. Umur masih muda ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini hidup saudara dan saya tidak ada yang tahu. Tapi percayalah, tadi saya sempat ngomong bahwa hari ini kita tahu bahwa penangkal obat yang manjur sesuai dengan firman Tuhan adalah hati yang gembira. Saudara percaya bahwa hari ini virus corona itu tidak ada obatnya saudara. Tapi percayalah firman Tuhan yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur buat saudara dan saya bebas dari virus corona. Amin saudara. Kita percaya bahwa kekuatan firman itu dahsyat. Dan saya cuma ngomong sama mama saya, mama tidak pernah tahu, mungkin yang makannya sehat ya, yang rajin olahraga, tidurnya mungkin teratur ya, semuanya, yang bahkan rajin minum vitamin, tapi hatinya tidak gembira. Oh iya, kata mama saya, iya, kalau hati yang tidak gembira itu mama tidak tahu. Tapi percayalah hari ini, kalau saudara di rumah, saudara tetap melakukan pekerjaan di karantina dengan hati yang gembira, tidak ada virus corona yang bisa hinggap di dalam hidup saudara. Amin saudara. Justru virus corona itu akan cepat hinggap, akan cepat masuk di dalam tubuh saudara kalau saudara stres, kalau saudara depresi, kalau saudara hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, ya parno, pikirannya terus yang negatif-negatif.
itu gampang diserang virus corona. Percayalah, kekuatan firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saya percaya ketika hati yang gembira, Tuhan akan berkata buat saudara dan saya, itulah obat yang manjur, vitamin yang manjur. Saudara dan saya bebas dari virus corona. Tidak usah beli mahal-mahal, tidak usah carinya susah-susah. Hati yang gembira ada di sini. Hati yang gembira itu keputusan. Hari ini hidupmu mau dibawa keadaan apapun, tapi kalau engkau memilih, enggak, aku bergembira, karena aku tahu hidup di dalam Tuhan itu selalu aman terkendali. Hidup di dalam Tuhan selalu punya jaminan lebih dari apapun. Saudara bisa mengambil keputusan hari ini, mau masa karantina, nyanyi aja, ucap syukur sama Tuhan. Haleluya setiap hari. Saya berkata setiap kali penyembahan saya bilang, terima kasih Tuhan buat hari-hari yang indah yang kau sudah berikan. Terima kasih buat waktu yang terbaik yang kau sudah berikan. Aku tidak perlu takut dengan hidupku lagi. Aku tidak perlu takut dengan hidup anak-anakku. Aku tidak perlu takut dengan hidup suamiku, dengan hidupku. Aku percaya bahwa Tuhan memelihara hidupku dan keluargaku tiap hari. Tiang api, tiang awan. Berkat-Mu selalu mengikuti hidupku setiap hari. Itu yang saudara perlu ucapkan hari-hari ini. Ketika saudara praktek, percayalah, saya sudah banyak saudara terima beberapa orang yang hari-hari ini, pergumulan bertahun-tahun, hari-hari ini Tuhan jawab saudara dengan caranya yang ajaib. Saudara dan saya adalah bagian anak Tuhan yang akan menikmati percepatan, menikmati pemulihan ketika hatimu bisa gembira, mengucap syukur, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam rasa percaya. Bagaimana hari ini rela di karantina, rela, tidak banyak bersungut-sungut, rela, toko sepi, rela. Usahamu mungkin lagi hari ini menurun, mungkin saudara hari ini ada pemotongan gaji, rela. Percayalah, ketika saudara rela, Tuhan yang gak rela, Tuhan yang akan mencukupkan semuanya, kebutuhan saudara lebih dari cukup. Amin saudara. Dan hari ini kita buka, hari ini ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, percaya, Ibrani 4 ayat 15-16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara dan saya hari ini ketika saudara percaya, saya ketika baca firman ini menjadi kekuatan rema buat saya. Tuhan ingatkan buat saudara dan saya hari ini, bukan Tuhan itu tidak merasakan kelemahanmu, tidak merasakan bagaimana sakitnya engkau disakiti. Mungkin hari ini engkau merasakan bagaimana kenyamananmu. Mungkin engkau merasakan ada satu tekanan ketika hari ini saudara di masa-masa karantina. Tuhan siang ini berkata, aku sebagai imam besar, aku bisa merasakan kelemahan-kelemahanmu. Sebaliknya hari ini yang perlu diperhatikan, perlu saudara berjaga-jaga. Saudara tahu kalau kita diizinkan masa proses yang tidak enak, kita lagi bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Tujuannya adalah Tuhan izinkan keadaan buruk supaya kita naik level. Ujian pemurnian. Yesus waktu mati di kayu salib, saya sering ngomong saudara, ujian orang benar itu 3. Ujian iman, ujian jaga hati, ujian respon. Ketika Yesus disalib, kalau dia tidak jaga hati, mungkin dia bisa marah saudara, disiksa, dipermalukan, diludahi. Bahkan ujian iman sampai akhir menutup mata, dia keluar lebih dari pemenang. Karena imannya tidak pernah goyah, walaupun penderitaan yang dialami begitu puncak. Dan kita percaya kalau Yesus dicobai, kita hari ini mengalami proses penderitaan, bersekutu dalam penderitaan Kristus, itu karena ujian level, naik level. Saudara sedang dibawa naik level. Dari orang Kristen di bawah rata-rata, sekarang dibawa ke di atas rata-rata. Setelah di atas rata-rata, saudara dibawa lagi hidup serupa dengan Kristus.
Tapi buat iblis, kalau saudara tidak pernah berjaga-jaga hari ini, saudara terus hidup dalam kesedihan, saudara hidup dalam keterpuruan, justru coba ini akan menjadi cobaan yang membawa saudara akan hancur. Hari-hari ini Tuhan berkata, aku tahu kelemahanmu, aku bisa merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana penderitaanmu, bagaimana engkau berteriak-teriak. Hari ini aku bisa merasakan, karena aku imam besar yang turut merasakan kelemahanmu, turut merasakan penderitaanmu. Tapi Tuhan berkata, aku sudah menang atas pencobaan, dan hari ini engkau tidak perlu takut, karena aku sudah menang atas percobaan. Hanya bedanya saudara dan saya, saudara berbuat dosa, Tuhan tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Hari ini percaya, jangan sampai ketika keadaanmu hari ini tidak enak, justru saudara makin males-malesan datang sama Tuhan. Justru makin di rumah, saudara makin lihat keadaan tambah buruk, hati saudara mulai tawar. Jujur banyak anak Tuhan mulai males menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Saudara hari ini salah besar kalau saudara hari ini makin menjauh dari tahta kasih karunia-Nya. Saudara makin menjauhi, justru saudara makin kehilangan banyak hal. Lihat ayat itu berkata, supaya kalau saudara terus mendekat sama Tuhan, di saat iblis mulai berkata, hei lihat, mana sih Tuhan? Mana Tuhan? Tidak ada Tuhan, buktinya Tuhan tidak segera tolong. Seperti pada waktu itu Maria dan Marta, ketika Yesus datang, apa yang diucapkan Maria dan Marta? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, maka Lazarus itu tidak akan meninggal. Mungkin saudara dan saya hari ini berkata sebuah hal yang sama. Tuhan, kenapa engkau izinkan? Kalau Tuhan stop dari awal, tidak mungkin banyak yang meninggal. Kenapa engkau tidak bertindak dari awal? Padahal kalau engkau mau stop itu virus corona, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tapi kenapa kelihatannya Tuhan terlambat sampai banyak yang meninggal? Tapi kita percaya hari ini Tuhan punya rencana jauh lebih besar dari rencana hidup kita. Amin. Kita ini hanya egois, mikirkan masalahku Tuhan, selesaikan. Solusi masalahku apa? Tapi selama ini kalau dibalik, apakah engkau sudah pernah memikirkan masalahku? Dulu saya pernah ditegur Tuhan. Tuhan cuma ingatkan buat saya, masalahku yang terbesar itu belum engkau lakukan, yaitu jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Apakah engkau sudah menjadikan semua bangsa itu muridku? Kita justru hari ini cuman egois. Tuhan, pikirkan masalahku, selesaikan masalahku. Tapi sementara kita bisa bayangkan hari ini Tuhan itu jauh lebih pusing, saudara. Tuhan itu hari ini dia mendengar berapa orang yang berteriak kepada dia untuk minta tolong segera berlalu. Tapi hari ini Tuhan juga berteriak buat saudara dan saya, sabar sesaat. Karena aku lagi menggenapi rencanaku yang besar setelah virus corona ini. Engkau hanya dikarantina di rumah, lebih hidup. Cari Tuhan lebih lagi. Masuk di dalam tahta kasih karunia-Nya, masuk di dalam penyembahan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan berkata untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Percayalah hari-hari ini, ketika saudara konsisten dengan gaya hidup surga hari ini, saudara mulai bangun hidup dalam kebenaran. Saudara mulai rela, tidak apa-apa Tuhan, aku mengucap syukur kok Tuhan. Hari ini belum bisa keluar, hari ini masih di rumah, masih ada beban pikul salib, tidak apa-apa Tuhan, aku tetap jalani. Yang penting rencanamu terjadi. Yang penting kehendakmu terjadi, bukan kehendakku. Kehendakku hari ini aku rela melepaskan semua keinginanku, perkara-perkara duniawiku, keinginan dagingku, buat kehendak rencanamu yang besar tergenapi. Amin. Saudara mau rela sesaat hari ini untuk menggenapi rencana Tuhan?
karena waktunya sudah semakin singkat. Jangan sampai hari ini tuaian banyak, iblis yang tuai jiwa-jiwa. Kita semua hari ini percaya. Ada beberapa orang yang tanya buat saya, Bu Eli, apa yang mesti dilakukan untuk menjadi saksi Kristus di masa-masa corona? Saya punya pengalaman, saudara. Ketika saya berbeban berat, saya berdoa buat Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan aku hidup jadi berkat justru di saat kelemahanku ini, tolong tunjukkan apa yang saya mesti lakukan untuk hidupku jadi saksimu sampai ke ujung bumi dan menjadikan semua bangsa muridmu. Saudara tahu ketika saya berdoa seperti itu, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuhan bisa kirim orang-orang yang curhat sama saya mengenai masalahnya. Dan mereka butuh dikuatkan. Itu yang membuat saya tahu hari-hari ini. Percayalah, kalau saudara minta sesuatu yang dari Tuhan, untuk saudara bisa jadi saksinya, mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, justru di tengah masa-masa corona, saudara akan hidup makin jadi berkat buat banyak orang. Amin, saudara. Ketika saya berdoa, Tuhan kirim banyak jiwa-jiwa dan saya sampai kaget. Saya sampai bilang ini, oh Tuhan, ternyata di saat saya mengalami masalah, saya sendiri belum selesai masalah. Waktu itu saya mengalami proses di mana saya juga di titik nadir. Kekuatan saya sudah di titik nadir, di ambang batas. Justru hari-hari itu Tuhan kirim banyak jiwa, banyak yang berbeban berat, yang nangis sama saya. Dan ketika saya berikan dia kekuatan, ketika saya sampaikan firman, dan di situ saya melihat banyak orang-orang dipulihkan, banyak orang-orang bangkit. Mereka tidak lagi terpuruk dengan masalah dan mereka bangkit sampai hari ini. Saya melihat betapa banyak orang-orang yang dipulihkan karena ketika saya belajar untuk memberi kekuatan melalui pengalaman hidup saya berjalan bersama Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Saudara mulai belajar hari ini setelah selesai kita khotbah ya, kalau berdoa bilang, Tuhan, kalau memang akhir zaman ini, selama ini mungkin aku belum bawa jiwa-jiwa buat Tuhan, aku belum jadi saksimu, aku belum menjadikan semua bangsa muridmu, tolong Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan dengan keberadaan saya? Saya dulu berdoa seperti itu, dengan keterbatasan saya. Apa yang saya bisa lakukan? Ternyata banyak hal, saudara. Justru hari ini Tuhan akan tunjukkan jalan di saat kelemahan saudara. Tuhan akan tunjukkan kuasanya justru makin sempurna. Amin. Yuk kita lihat bagaimana hari ini yang saudara perlu lihat ya. Kalau saudara baca di Efesus 5 ayat 11, itu kata-katanya gini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah. Artinya kita hari ini kita harus dukung yang namanya kerajaan Allah. Jangan sampai kita ikut-ikutan cara hidup dunia terus. Gaya hidup kita tidak berubah. Gaya hidup kita harus berubah hari ini. Pikul salib sangkal diri setiap hari, hidup dalam kebenaran, rela kehilangan, rela melepaskan hak saudara yang hari ini hilang, rela untuk Tuhan menggenapi rencananya, rela dikarantina sesaat dan hidup percaya, hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Lebih-lebih lagi, kita percaya ketika kita ketemu hadirat Tuhan, percayalah hidup saudara pasti diubahkan secara luar biasa. Yuk kita buka hari ini bagaimana Filipi 3. Ini 4 poin yang saya akan bahas hari ini. Kita harus sejalan dengan salib Kristus ya. Ini yang Rasul Paulus katakan, Filipi 3 ayat 18-20. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis ya. Saudara lihat hari ini Tuhan menangis, saudara. Ini yang jadi hati buat saudara dan saya ketika saya membaca firman ini, saya waktu menyembah Tuhan saya sampai nangis. Saya bilang, ya Tuhan, bukan hanya kita yang hari ini panik, tapi kita percaya Tuhan hari-hari ini meneteskan air mata saudara. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Itu yang membuat hari ini hati Tuhan itu lebih sedihnya luar biasa, saudara, ketika dia mendapati banyak anak Tuhan bukannya sejalan dengan salib
salib Kristus, tapi hari ini justru jadi musuhnya salib Kristus. Jadi orang Kristen bertahun-tahun mungkin saudara hidup dalam pelayanan, ya, saudara mungkin hidup melayani Tuhan, tapi saudara tidak pernah sadar hidup dalam seterunya salib Kristus. Lihat apa cirinya? Seteru salib Kristus, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Banyak orang, ya, yang hari-hari ini saya bahas satu persatu, kesudahannya adalah binasa. Buat hidup saudara dan saya, kalau saudara jadi orang Kristen bertahun-tahun, walaupun sudah melayani Tuhan, sudah bangun buat uang persembahan dan sebagainya, tapi kalau gaya hidup saudara hari ini tidak berubah, saudara tetap suka pikul dosa, saudara tetap hidup di dalam kedagingan dan kejar perkara-perkara duniawi, itu yang membuat hati Tuhan hari ini menangis seperti Rasul Paulus. Kenapa? Karena Tuhan lihat kesudahan mereka ialah kebinasaan. Dan yang kedua, ya, yang pertama kesudahan kebinasaan. Jangan sampai hanya karena masalah yang sukar, di masa-masa sukar ini banyak orang yang murtad. Jangan sampai hanya karena masalahmu belum dijawab Tuhan, justru kelihatannya makin sulit, makin kacau balau. Justru hari-hari ini engkau makin menjauhi Tuhan. Engkau makin marah sehingga mengawali dengan roh, karena saudara tidak dapat jawaban, akhirnya saudara makin menjauhi Tuhan dan saudara mengakhiri dengan daging. Betapa banyak hari-hari ini anak Tuhan yang bertahun-tahun jadi orang Kristen tapi tidak punya gaya hidup surga. Hari ini yuk kita semua belajar saudara, praktek, mulai jadi pelaku firman. Lihat yang kedua, Tuhan mereka ialah perut mereka. Saudara dan saya hari-hari ini banyak yang menjadikan masalah itu sebagai Tuhan atau masalah itu segala-galanya. Bukan Yesus segala-galanya, tapi masalah segala-galanya. Ketika saudara hari ini mengalami keadaan keuangan yang makin sulit, keadaan yang makin tambah buruk, saudara tidak melihat jalan keluar dari setiap pergumulan saudara, mungkin hutang, mungkin saudara hari ini terjerat kartu kredit dan sebagainya. Hari ini saudara fokus dengan masalah. Saudara menjadikan bagaimana saya bisa keluar dari jerat hutang, bagaimana saya bisa keluar dari jerat toko yang sepi, dan saudara mulai fokus sampai saudara lupa bahwa ada Tuhan segala-galanya dalam hidup saudara dan saya yang jauh lebih penting. Banyak orang depresi hari-hari ini karena mikirnya apa? Tuhan, hutang, toko sepi, masa depan gimana Tuhan, pergumulan suami, pergumulan anak-anak, saudara terus habiskan waktu, sehingga saudara tanpa sadar iblis sedang mencuri kekuatanmu sebagai anak Tuhan. Sukacita saudara dicuri, rasa mengucap syukur sudah tidak ada lagi, yang ada isinya tiap hari hanya keluh kesah. Berdoa sekedar berdoa, cuman isinya keluh kesah, kecewa sama Tuhan. Saudara hati-hati ya, saya sering ngomong, kalau orang sering tanya sama Tuhan, datangnya cuma bilang gini, sampai kapan Tuhan? Mengapa ini harus terjadi? Proses itu masih lama. Kenapa? Karena standar orang benar itu adalah iman. Makin saudara tanya sampai kapan dan mengapa itu harus terjadi, berarti saudara cuman fokus sama kenyataan. Tuhan mengajar hidup saudara dan saya sebagai orang benar, fokus berdiri di atas iman. Tidak melihat tapi percaya. Amin saudara. Kita semua hari ini berdiri di atas iman. Kalau masih sering datang sama Tuhan, sampai kapan Tuhan kok gini lagi? Itu bertobat. Karena makin sering itu diucapkan, saudara akan mengalami proses. Tuhan bilang ini, sampai kapan? Sampai mulutmu mengucap syukur. Sampai mulutmu tidak pernah bertanya lagi, sampai kapan, mengapa ini terjadi? Ujian orang benar sudah lulus. Kalau terus tanya sampai kapan, ujian
ujiannya tidak akan selesai-selesai karena kamu belum jadi orang beriman. Tangkap saudara. Waktu saya ditegur Tuhan hari itu, saya tidak pernah tanya lagi sampai kapan. Justru mulut saya mulai berkata, sukamu Tuhan. Aku tetap percaya bahwa Tuhan Yesus segala-galanya. Bukan masalahku yang segala-galanya. Tidak ada masalah dengan masalahku yang galanya. Aku punya Tuhan yang turut bekerja hari ini tengah kelemahan hidupku. Pasti mendatangkan kebaikan. Pasti membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin, saudara. Saudara dan saya praktek. Yang ketiga, seterus salib Kristus, ya. Pikiran mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Saudara dan saya, kalau hari ini kejar kemuliaan, itu kemuliaan Tuhan. Jangan kejar kemuliaan diri sendiri. Orang yang banyak mengejar kemuliaan diri sendiri itu orang yang disakitin bales. Orang yang disakitin tidak terima, orang yang dapat perlakuan tidak baik membalas dengan yang jahat. Itu adalah orang yang mengejar kemuliaan diri sendiri. Banyak orang hari-hari ini, ya, ketika saya dulu bertahan dengan rumah tangga saya, ini pikiran iblis mulai rusak pikiran saya. Dan banyak kata-kata yang miring yang membuat saya sepertinya harus menyerah. Dan ketika Tuhan berkata, ketika engkau menyerah, itu tidak dosa. Ya, mungkin kau berkata, ya Tuhan, saya tetap rohani, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap buka persekutuan doa, saya tetap ini, saya tetap beri uang persembahan, saya tetap berdoa, saya tetap baca firman, seolah-olah saya rohani. Tapi ketika hari itu Tuhan cuma ingatkan buat hidup saya, engkau sedang mempertahankan kemuliaan dirimu sendiri. Dengan menyerahkan engkau berkata, sakit Tuhan, tidak kuat rasanya Tuhan, lebih baik aku menyerah tapi aku tetap melayani Tuhan. Ketika Tuhan berbicara buat hidup saya, hari ini bertahan, hari ini tetap hidup dalam kebenaran, hari ini tetap rela, tetap percaya, engkau sedang mempertahankan kemuliaan Tuhan, bukan lagi kemuliaan diri sendiri. Seringkali banyak kasus rumah tangga, ya, kalau mempertahankan kemuliaan harga diri, akibatnya apa saudara? Kadang-kadang ada banyak orang yang balas suaminya, suami selingkuh, dibalas dengan selingkuh hanya karena lu laku, aku juga laku. Itu sama saja mulai mempertahankan kemuliaan yang akhirnya aib. Bukan lagi mempermuliakan nama Tuhan, tapi aib. Dan banyak pertanyaan yang saya lupa, ya. Hari ini khotbah agak panjang dikit ya saudara, sabar, sebentar lagi selesai. Banyak orang bertanya gini, Bu Eli, kalau bersekutu dengan penderitaannya Kristus, berarti hidup kita menderita terus. Berarti sepanjang hari pikul salib sangkal diri, kalau jadi gaya hidup, kan ceritanya hidup ini tidak boleh happy. Siapa yang bilang? Saya jalani proses 10 tahun, pikul salib sangkal diri setiap hari. Sukacitanya luar biasa. Saudara tahu, ada banyak berkat-berkat Tuhan yang diberikan buat saya, terlalu luar biasa. Berkat anak-anak saya jauh lebih baik hari ini. Apakah selama 10 tahun jalani proses saya bercucuran air mata? Oh tua saudara. Saudara lihat hari ini saya sukacita. Saat saya tahu bahwa yang terbaik Tuhan sudah berikan. Saya jujur saudara, hal yang kecil aja, ya. Satu kali saya pernah kepingin makan makanan ini. Saya ngomong sama beberapa pengerja waktu itu nemenin saya, ya. Mungkin hari ini pengerja saya dengar itu kesaksian ini. Saya bilang gini, saya ini dari tadi itu kepingin makan empek-empek ini. Namanya saya sebut. Saudara tahu, ketika saya keluar, lihat waktu, pengerja bilang gini, Bu Eli tidak cukup waktunya karena kita harus ada ibadah berikutnya. Oh ya sudah, ya tidak apa-apa. Kalau memang tidak cukup, ya tidak apa-apa. Memang tempatnya jauh. Jadi ya sudahlah, kapan lain hari. Saudara tahu, begitu keluar dari tempat saya makan sama pengerja, saudara tahu, restoran empek-empek yang saya pingin itu di sebelahnya persis, saudara. Dari tadi masuk, tidak kelihatan karena ada banyak mobil. Saudara tahu, begitu keluar, pengerja saya bilang gini, loh, yang dipinginin Bu Eli itu di sebelahnya persis loh. Oh iya ya,
Tuhan itu dahsyat loh saudara. Ada banyak hal. Saudara tahu saya pernah ikut tur ya, bayar standar ya, bayarnya standar. Waktu itu diundi saudara. Yang ikut tur itu beberapa orang ya. Yang dapat cuman saya, dikasih gratis spesial harga standar tapi baik, dapat kamar yang VIP suite saudara. Saudara lihat, itu salah satu contoh yang kecil, tapi ada banyak kejutan-kejutan yang nggak pernah saya bisa ceritakan semuanya, nanti nggak cukup waktunya. Saudara tahu, nggak selamanya. Apakah ketika orang tanya, Bu Eli gimana rasanya pikul salib sampai diri 10 hari? Wow, how sencing ping, saudara. Nikmatnya luar biasa bersama Tuhan. Asal bersama Tuhan. Kalau pakai kekuatan saya sendiri, wah habis saya. Kalau saya pakai gaya hidupnya dunia, saya ikut cara dunia, ya saya balas, saya habis. Tapi ketika saya melewati 10 tahun dengan hidup bersekutu dalam penderitaan Kristus, di situ saya merasakan banyak hal yang Tuhan sediakan luar biasa. Bahkan apa yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya dengar Tuhan sediakan. Sampai orang-orang yang terdekat saya selalu ngomong gini, aku ya kepingin lu nikmati berkatmu El, tapi aku tidak kepingin ngelewati prosesmu. Tidak bisa saudara ya. Ada harga baru ada hasil saudara. Amin. Makanya hari ini nggak usah banyak protes. Bertahan aja. Sakit, sudah ngampuni, disakitin, ya enggak apa-apa Tuhan. Sudah berdoa, masih toko sepi, ngucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku tetap ucap syukur. Aku tahu, walaupun tokoku sepi ini bukan Tuhan itu diam. Tuhan merasakan kelemahanku. Tuhan merasakan bagaimana ketakutanku hari ini akan kebutuhan hidupku. Dan aku percaya Engkau sedang bekerja dalam segala sesuatu. Pasti mendatangkan keberuntungan dan kebaikan buat aku dan seisi rumahku. Amin saudara. Yang keempat, ini yang terakhir ya, di mana pikiran semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Hari ini saudara yang hidupnya cuma fokus mikiri aku, kekayaanku, depositoku, hakku, harga diriku, kuku, ya, itu mulai dirubah. Hari ini mulai berkata, Tuhan, tokoku sepi, jadilah kehendak-Mu. Saudara tahu, kehendak Tuhan tidak pernah mengizinkan saudara dan saya mengalami proses kecelakaan yang ujung-ujungnya hancur. Tidak ada. Kalau saudara berani hari ini berkata, Tuhan, tokoku. Yang terakhir tadi, kita semua hari ini sudah keempat tadi, jangan hidup dengan pikiran yang tertuju kepada duniawi ya. Yuk saudara dan saya hari ini sudah mengerti firman, belajar ya bagaimana kita hari ini, yuk gaya hidup kita mulai berubah. Lifestyle kita hari ini pikul salib sangkal diri, tidak lihat jalan keluar, tetap mengucap syukur, sukacita, tetap hidup di dalam kebenaran. Bagaimana hari ini rela ya, rela lepaskan aja hakmu. Toko sepi, lepaskan semuanya. Buat pekerjaan Tuhan, buat rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Karena saudara hari ini tetap percaya, hampiri kasih karunia, tahta kasih karunia, makin cari Tuhan lebih lagi untuk mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Amin saudara. Jangan sampai menjadi hidup sebagai anak Tuhan bertahun-tahun, tapi saudara tidak pernah nyadar bahwa saudara sedang jadi seterunya salib Kristus. Saudara dan saya perlu merubah hari ini lifestyle buat saudara dan saya seperti Paulus yang berkata di Filipi 3 ayat 8 tadi, yang berkata bahwa hari ini bersikaplah seperti seorang Rasul Paulus. Ya, bagaimana saudara dan saya hari ini melepaskan semuanya yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan kematiannya. Jangan sampai hidup saudara berakhir dengan kebinasaan ya. Jangan sampai yang namanya masalah membuat saudara dan saya murtad. Jangan sampai hari ini aib itu adalah kemuliaanmu adalah aib. Yang ketiga, yang kedua tadi apa? Jangan sampai masalah itu menjadi Tuhan. Tapi jadikan hari ini Yesus itu adalah Tuhan di atas segala kenyataan hidup saudara dan saya. Jangan sampai berpikir dengan perkara-perkara duniawi. Amin saudara. Ya, kita percaya hari ini ketika saudara masa-masa karantina, percayalah kita semua sedang menantikan waktunya Tuhan untuk bekerja. Genapi firman ya,
hati yang gembira adalah obat yang manjur buat virus corona itu tidak akan pernah ada di dalam hidupmu. Amin. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita hari ini belajar menghidupi firman benar-benar ya. Di saat kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yakini bahwa ini waktu-waktunya buat orang benar. Justru bukan kehancuran, justru melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, yuk ada pertanyaan. Mungkin saudara hari ini ada pertanyaan ya. Mungkin hari ini nggak bisa dengar rekamannya, tadi belum saya sempat share, belum sempat saya save ya, kayaknya tadi sudah hilang tiba-tiba ya. Tapi puji Tuhan ada YouTube nanti yang saudara bisa lihat melalui YouTube ya. Ada pertanyaan saudara, yuk kita berdoa. Saya berharap semua kita jalani masa-masa karantina akan banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar, oke? Akan ada banyak kesaksian-kesaksian di mana Tuhan membuka jalan saat tiada jalan. Justru ini waktu-waktunya buat orang benar ketika punya hati yang gembira, hidup menurut apa yang Tuhan mau. Perkatakan firman, hari-hari ini adalah waktu saudara dan saya melihat kuasa yang sempurna justru di masa-masa karantina di rumah ini. Saudara dan saya akan melihat bagaimana kuasa Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, walaupun tadi live sempat terputus Tuhan, tapi kami tetap percaya Tuhan ada kuasa-Mu yang luar biasa Bapa, melalui firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan. Kami mau belajar seperti seorang Paulus Tuhan, seperti Rasul Paulus yang berkata bahwa segala sesuatu itu kuanggap rugi dan sampah, karena ketika dia mengenal siapa Yesus, dia belajar Tuhan untuk terus hidup di dalam kebenaran. Dia rela melepaskan semua ini buat rencana yang besar itu yang tergenapi, dan dia tetap memilih untuk percaya kepada Engkau walaupun mungkin hari-hari ini keadaan hidup kami bukannya bertambah mudah. Mungkin kenyataan hidup yang kami alami hari-hari ini Tuhan terlihat begitu sulit Tuhan. Bahkan kami bisa berkata, Tuhan, hari ini kami tidak punya dasar untuk berharap, kami tidak melihat bukti baik Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ketika anak-anak-Mu tetap setia. Kami tahu penundaan waktu Tuhan bukan hari ini Tuhan berlambat-lambat, justru penundaan waktu-Mu karena Engkau sedang menggenapi rencana-Mu supaya setiap kami belajar untuk percaya sebagai orang benar, supaya kami melihat kemuliaan Tuhan setelah virus corona ini jauh lebih besar, supaya kami melihat bagaimana Tuhan banyak mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga banyak orang yang percaya dimenangkan di dalam pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kami tahu hari-hari ini kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu sampai di ujung bumi. Kami mau menjadikan setiap bangsa Tuhan menjadi murid-Mu Tuhan. Kirim jiwa-jiwa buat kami Bapa, untuk kami bisa hidup menjadi berkat di tengah-tengah masa karantina, di masa-masa sukar ini Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan, hidup kami mulai dibenahi. Kami tidak mau lagi gaya hidup dunia, kami mau gaya hidup surga Tuhan. Kami tidak mau jadi seteru salib Kristus Bapa. Kami mau Tuhan sejalan dengan salib Kristus. Ketika kami sejalan bersekutu dalam penderitaan dengan Kristus, dan kami serupa dengan kematian-Mu, walaupun itu sakit Tuhan, walaupun itu rasanya Tuhan kami menderita hari-hari ini Tuhan, tapi kami percaya seperti Engkau ketika rela mati di kayu salib, karena Engkau rela Tuhan menggenapi kehendak Bapa, yaitu untuk menyelamatkan seisi dunia ini Bapa. Kami juga Tuhan rela Tuhan, kalau Engkau rela Tuhan buat kami, hari ini kami juga berkata kami rela menderita buat Engkau. Kami rela menderita buat rencana-Mu yang terbaik terjadi Bapa. Kami rela, kami tidak mau lagi bersungut-sungut Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau setiap kali kami berdoa kami hanya berkeluh kesah. Sampai kapan ini Tuhan? Mengapa ini terjadi Tuhan? Tapi mulai sekarang biar mulut kami mengucap syukur, dan kami akan berkata suka-suka-Mu Tuhan, sepanjang itu menyenangkan hati-Mu dan itu menjadi rencana-Mu yang besar atas kehidupan kami. Tergenapi semua, jadilah
bila menurut kehendak-Mu. Kami siap Bapa, kami mau melakukan yang terbaik buat Engkau. Berdoa buat anak-anak-Mu yang alami saat ini sakit, biar Engkau sembuhkan. Yang alami masa-masa saat ini di karantina, berikan damai, sejahtera, sukacita untuk menjalani proses demi proses. Yang hari-hari ini mengalami kesulitan keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau mencukupkan, bahkan lebih dari cukup Tuhan. Engkau bukan tidak mendengar setiap teriakan anak-Mu, setiap teriakan kami Tuhan sudah sampai kepada telinga-Mu. Bahkan Engkau berkata malam ini, hari ini, siang ini, jangan takut, aku yang akan memelihara hidup-Mu. Bahkan Engkau tidak akan pernah kekurangan apapun, karena aku Tuhan Allah-Mu yang menjagai Engkau dan memelihara Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya kekuatan-Mu mengalir. Kami tahu bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hari ini belum ada obat yang manjur buat virus corona, tapi kami menangkap kebenaran firman-Mu bahwa hati yang gembira ini adalah obat yang manjur buat kami Tuhan, bebas dari virus corona Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Bahkan kami tahu di saat kelemahan kami Tuhan, hari-hari ini kami bukan mengalami kehancuran. Hari-hari ini kami tangkap pesan-Mu, kuasa-Mu makin sempurna. Ada banyak mujizat yang akan terjadi, ada banyak pemulihan yang akan terjadi. Kami tahu bukan kekuatan kami yang membuat mujizat, tapi kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan membuat kami hari ini tetap percaya bahwa hidup kami dijamin aman, terkendali bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ada pertanyaan? Tetap semangat ya, jangan loyo ya. Ingat, hari ini pesan Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nggak usah ribut pusing dengan berapapun harta yang mati ya. Nggak usah pusing dengan apapun yang terjadi. Yang mengalami krisis keuangan, percaya, tangkap pesan Tuhan melalui firman. Ketika saudara teguh hidup hari ini, setiap pikul salib, rela Tuhan, rela. Justru hari-hari ini nanti akan ada banyak mujizat. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saudara dengan caranya yang ajaib. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara dengar, itu justru yang Tuhan sediakan. Saudara tinggal nantikan waktunya Tuhan ya. Amin saudara, tangkap, pegang ini. Ini jadi rema buat saudara dan saya hari ini. Artinya hari ini sebentar lagi akan lihat suatu kuasa sempurna akan terjadi. Akan banyak kesaksian orang-orang di masa-masa karantina, di masa-masa sukar. Dunia boleh mengalami kehancuran, tapi buat saudara dan saya menikmati kuasa Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di live berikutnya. God bless you.